Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, kita lanjutkan kepada hak-hak di sini, hak seorang wanita atau seorang suami atas istrinya. Yang kelima adalah an la tukhrija syai'an min mali zawjiha illa biidnih, untuk tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan seizin daripada suaminya. Tadi kita kasih catatan, kecuali kalau suaminya pelit, maka boleh dia mengambil uang daripada suaminya secukupnya. Kemudian juga yang keenam, di antara hak seorang suami atas istrinya adalah an tatazayyana lahu bima yu'jibuhu fi hududis syara', untuk berhias, bersolek di hadapan suaminya selama tidak menyelisihi syariat. Ya, jadi boleh dia dianjurkan. Bahkan ada seorang mengatakan, ya, kalau dia keluar rumah, seorang wanita itu harus ke Arab-Araban. Kalau dia di dalam rumahnya harus ke barat-baratan gitu. Bagaimana orang barat? Ya seperti itu ibu ya. Jangan dibalik, ya, keluar rumah ke barat-baratan, di dalam rumah ke Arab-Araban. Ya, jangan dibalik ya, nanti ya seperti itu. Harus berhias. Harus pandai-pandai berhias di hadapan suami. Ya kalau ada anaknya jangan terlalu vulgar sekali ibu ya. Ya kalau bisa tinggal sama, ini masih yang muda biasanya itu. Yang muda harus bisa memperhatikan hal ini. Di sini ada yang masih muda? Ada. Oh, masih muda, Masya Allah. Baik. Jadi harus pandai-pandai bersolek. Karena sebuah hadis menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan bagi para suami ketika mungkin berjalan di luar rumah, kemudian melihat seorang wanita yang membuat dia takjub, maka dia diperintahkan untuk pulang. Pulang segera, karena yang ada di wanita tadi ada di istrinya. Kan tapi kadangkala suami pulang, istrinya nggak ada di rumah. Ya, istrinya nggak ada di rumah, atau istrinya lagi masak dan lain sebagainya. Maka ini harus diperhatikan, harus pandai-pandai menjaga diri. Tua nggak apa-apa ibu-ibu, yang penting bisa bersolek, ya, bisa bersolek. Karena cantik itu ibu-ibu relatif, ya. Cantik itu relatif, tergantung mata yang memandang. Kalau suami ibu yang memandang, insya Allah cantik, ya, insya Allah gak ada lagi. Ya, insya Allah cantik, harus bisa berhias minimal ya, minimal nggak, mohon maaf, nggak bau gitu ya. Kemudian enak dipandang lah, enak dipandang, nggak harus cantik. Yang penting enak, enak dipandang. Ya, seger ya, Masya Allah. Ya kalau seger harus minum dulu kalau biar seger. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah antaquma bihawaijihi. Hendaknya seorang istri melakukan kewajiban-kewajibannya di rumah, ya, seperti masak. Sebetulnya tugas masak itu bukan tugas istri ibu ya, tugas suami sebetulnya. Kemudian bersih-bersih rumah tugas suami sebetulnya. Ya, setrika, nyuci dan lain sebagainya tugas suami. Tugas istri hanya mentaati suami. Kalau disuruh masak ya masak. Kalau disuruh nyuci ya nyuci. Kalau disuruh setrika ya setrika. Ya, itu tugasnya sebetulnya ya. Balik ke istri lagi ya Bu ya. Ya, menurut adat kita juga ya. Menurut kebiasaan atau adat di masyarakat kita, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah istri. Ya, jadi adat itu bisa dijadikan hukum apabila dia tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana kaidahnya mengatakan al-adat muhakkamah.
adat itu bisa dijadikan hukum. Masyarakat kita memandang bahwasanya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan wanita. Maka dikerjakan oleh wanita dan sebagai seorang suami sehendaknya bisa membantu. Nah, kalau lagi waktu longgar, apalagi jika suaminya kebanyakan di rumah, ya hendaknya lah membantu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga membantu pekerjaan istrinya, jahit sendalnya sendiri Nabi, ya. Kemudian kalau lagi masak ya bantu, ya minimal ngambilin minyak goreng dan lain sebagainya. Maka ini sangat senang sekali ya, sangat senang sekali para ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu bisa merasakan sendiri kalau dibantu oleh suaminya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Saling tolong-menolong, bersihin rumah, mendidik anak-anak, dan salah satu tugas terberat bagi seorang ibu-ibu adalah mendidik anaknya. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan investasi yang sangat besar, ibu-ibu ya. Mendidik anak itu adalah investasi yang sangat besar. Harus ikhlas dan bersabar dalam mendidik anak. Karena ketika kita sudah meninggal, yang kita harapkan adalah anak-anak kita tadi. Anak-anak yang kita didik, itulah yang menjadi investasi kita yang paling besar. Misalkan kita nggak punya harta untuk dijadikan wakaf, atau dijadikan amal jariyah, dan lain sebagainya, nggak punya ilmu yang diajarkan agar dia bisa bermanfaat, maka ketika memiliki anak, maka pergunakanlah anak tersebut sebagai investasi yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antara ketiga perkara itu adalah al-waladu atau waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah investasi yang terbesar bagi seorang ibu terutama. Sebagaimana Nabi katakan, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka jadilah madrasah yang paling bagus. Jadilah sekolah yang paling bagus. Ajarkanlah anak-anaknya yang membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Fatihah, yang akan dia terus baca sampai dia meninggal dunia, dan pahalanya pun mengalir terus-menerus kepada ibu-ibu sekalian atau kepada kita semuanya sebagai seorang orang tua. Kemudian yang selanjutnya, di antara juga hak seorang suami atau kewajiban seorang istri atas suaminya adalah an la tas'alahu tolak fi ghairi ma ba's. Tidak boleh meminta cerai kecuali dengan alasan yang kuat. Tidak boleh minta cerai kecuali dengan alasan yang kuat. Dan ini mendapat ancaman langsung dari Rasulullah SAW. Itu bagi para istri yang bermudah-mudahan di dalam meminta cerai. Cerai itu merupakan sebuah syariat, ibu sekalian, merupakan sebuah solusi dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi solusi terakhir. Ya, solusi terakhir apabila sudah nggak bisa dipertahankan lagi sebuah rumah tangga, maka disyariatkannya cerai. Bahkan cerai itu juga bisa mendapatkan pahala, ibu-ibu. Jangan dianggap cerai itu dosa. Bisa mendapatkan pahala asalkan caranya benar, kemudian ada sebabnya, kemudian hak-hak istri ditunaikan oleh suami ketika masih masa iddah. Jangan baru cerai udah angkut barang pulang ke orang tuanya. Kapan rujuknya, ibu ya? Ini diancam oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang, bagi para wanita yang bermudah-mudahan meminta cerai. Nabi SAW mengatakan, ayyamal mar'ati sa'alat zawjahat talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Apabila ada seorang istri yang meminta suaminya cerai atau meminta talak pada suaminya dengan alasan yang tidak dianggap atau alasan yang
tidak urgen atau tidak alasan syar'i, maka Nabi katakan faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya mencium bau surga. Ya, haram baginya mencium bau surga. Tadi kita katakan di awal tujuan kita adalah apa? Ingin masuk surga. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan atau yang punya anak, ya, anak wanita, diingatkan, ya, dikasih tahu, dinasehati bahwasanya jangan sampai bermudah-mudahan di dalam meminta cerai. Adapun kalau sudah saatnya sudah nggak bisa dipertahankan lagi, maka dipersilahkan untuk meminta cerai. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9, juga di antara hak seorang istri atas suaminya adalah annahu idza mata anha tahiddu alaihi arba'atu ashhurin wa ashra. Apabila ditinggal meninggal oleh suaminya, maka hak suami atas istrinya adalah dia apa? Dia melakukan masa iddah. Apa istilahnya Ibu? Kalau ditinggal mati itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ya, masa iddah. Masa iddahnya nunggu. Ya, jangan sampai belum selesai masa iddah udah menikah lagi. Maka ini adalah sebuah hak dari seorang istri atas suaminya. Kemudian yang selanjutnya, mungkin yang terakhir, yang ke-10, di antara hak seorang istri kepada suaminya adalah alla tubshi sirrahu wal aks. Tidak boleh menyebarkan aib suaminya. Begitu pula sebaliknya, seorang suami tidak boleh juga menyebarkan aib istrinya. Aib atau masalah yang ada dalam rumah tidak boleh keluar dari rumah, bahkan dari kamar tidak boleh keluar. Kalau bisa jika ada masalah, anak-anak nggak tahu. Kalau lagi marah-marahan, ya udah di rumah aja dulu, di dalam kamarnya, jangan sampai menjadi penyebab anak-anak juga, ya, psikologisnya bisa terganggu oleh sebab masalah yang dihadapi oleh seorang suami ataupun istrinya. Begitu pula walaupun dia sudah cerai. Udah cerai, misalkan sama, dia juga tidak boleh menyebarkan aibnya. Karena itu adalah saudara dia. Saudara dia semuslim, maka Nabi katakan, barang siapa yang menyebarkan, man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menutupi aibnya. Sebaliknya barang siapa yang menyebarkan aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya. Ini yang harus diperhatikan. Suami, istri harus sama-sama menjaga aib. Terutama masalah, apa Ibu? Masalah ranjang. Ya. Baik senangnya maupun susahnya. Ini nggak boleh disebarkan Ibu. Langsung nyambung ke ranjang Ibu ya. Ya, jadi seperti itu. Misalkan ada masalah ranjang, baik senangnya maupun buruknya, ini tidak boleh disebarkan. Bahkan Nabi mensifati orang-orang yang semalam habis bergaul sama suami istrinya, kemudian besoknya disebarkan, ini adalah sejelek-jelek orang. Ya. Sejelek-jelek orang yang menceritakan kegiatan ranjangnya bersama pasangannya. Ini yang perlu diperhatikan, terutama ketika buruk yang didapatkan oleh istri ataupun suami, maka harus sama-sama saling menjaga rahasia tersebut agar kerukunan rumah tangga bisa terjaga. Kalau bisa mencari solusi, cari obatnya. Misalkan kalau dia, mohon maaf, kurang misalkan, ya cari solusinya, cari dokter dan lain sebagainya, cari barang-barang, jangan sampai menjadikan temannya tempat curhat. Ya, kalau dijadikan tempat curhat, itu bukan bahan curhat yang bagus. Ya bocor. Ibu itu suka bocor, nih mohon maaf ya, ibu itu suka susah menjaga rahasia. Ya, kecuali yang memang sudah saling percaya, sama-sama sahabatnya, misalkan dari kecil sampai sudah
menikah dan lain sebagainya, maka ini harus diperhatikan yang berkaitan dengan rahasia ranjang ini. Jangan sampai disebarkan, baik rahasia yang buruk maupun rahasia yang baiknya. Jangan sampai nanti ada temannya nggak punya suami, diceritakan, kan nggak asik gitu ya. Membuat apa namanya, saudarinya menjadi iri atau kepengen dan lain sebagainya, maka ini harus diperhatikan daripada perasaan-perasaan saudari kita. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan ibu sekalian, karena ini sudah malam, sudah lewat setengah 9. Mungkin jika ada pertanyaan dipersilahkan, satu pertanyaan aja, hadiahnya Aqua. Gimana? Oh. Kan tadi tanpa seizin suaminya. Kalau sudah diizinin suaminya lah, nggak apa-apa. Apalagi yang sudah maklum, yang nggak punya suami, ada mahramnya, ada bapaknya. Yang penting kalau dia masalah kebiasaan adat, uruf yang insya Allah itu tidak akan dilarang, maka tidak masalah. Misalkan ada kita beli barang, misalkan diantarin ke dalam sedikit, tapi jangan dikunciin pintu ya. Jangan dikunciin pintu. Yang kebiasaan-kebiasaan seperti itu maka tidak masalah untuk dilakukan. Ya. Oh, ibu nggak punya suami, bu. Ini saya kasih hadiah, bu. Siapa tadi? Ini buat siapa? Ya, yang bertanya kata Pak. Maaf. Ya, terakhir. Ada yang bertanya lagi, ini adanya lebih tebal nih kayaknya. Mushaf ini kayaknya. Oh, kenapa ranjangnya? Reot, bu. Ibu, ibu. Ya, yang penting ngasih, bu ya. Ya, kalau ibu nggak ikhlas ya nggak dapat pahala, bu. Ya, nanti judulnya kalau ibu dapat pahala ya harus ikhlas. Gitu. Kalau ikhlas, insya Allah bergairah. Ya, kalau yang penting suami tersalurkan. Ya, bu, kalau riot ranjangnya diperbaiki. Ya. Oh, nggak punya ranjang. Masya Allah. Ya, bu, ini bu buat ibu. Silakan, bu. Ya, terakhir yang mau bertanya tapi nggak ada hadiahnya. Silakan. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin gimana? Nggak ada, bu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang bertanya, bu ya. Ah? Nanti yang bisa jawab ngasih hadiah ke saya. Pertanyaannya satu aja. Ada hadiahnya nggak, Pak? Habis. Aqua gelas aja, Pak. Kasih aqua gelas aja satu. Ya, pertanyaannya. Apa, bu, pertanyaannya, bu? Ya, siapa yang bisa menyebutkan kembali 10 tadi hak istri atas suaminya? Silakan. Ya, hak atau kewajiban istri kepada suaminya. Hah? Boleh 10 tapi ya. Siapa namanya, bu? Ibu Sri. Alamat? Ya. Ya.
Silakan Bu, dibaca Bu. Terus, ya. Hah? Tidak membelanjakan. Ya. Ya itu bercanda aja Bu ya. Intinya harus dicatat Bu. Ya, ya. Ya, Masya Allah. Ini hadiahnya Bu. Masya Allah, nanti diambil. Barakallahu fiik. Ya, nanti bagi yang kurang catatannya tadi bisa dicatat dan sampai rumah dipraktekkan Ibu ya. Praktek. Ah, tapi nggak ada hadiahnya Bu, nggak apa-apa. Iya. Masa iddahnya dihitung semenjak dia mengeluarkan kata talak. Ya, udah bisa ngitung. Yang talak agama ya, yang talak agama. Kalau nunggu pengadilan kan lama ya, 6 bulan dan sebagainya. Itu pada dasarnya boleh, akan tapi nanti dia nggak bisa ngurus suratnya aja. Harus nunggu selesai masa iddah sesuai ketok palu. Akan tapi pernikahannya insya Allah sah kalau sudah selesai masa iddahnya secara syar'i. Misalkan dia cerai Ramadan kemarin atau Lebaran misalkan. Dia ngurusnya Muharram atau Syawal gitu. Maka ini tidak masalah. Dia nikah lagi kalau sudah selesai masa iddahnya secara agama. Adapun nanti pasti dia akan kesulitan di mengurus surat nikahnya di pengadilan. Seperti itu. Ya Bu. Siapa yang nggak sabaran? Ya kalau laki-laki boleh ya. Laki-laki boleh. Malam ini cerai, besok bisa nikah lagi. Masya Allah. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mungkin ada yang tersinggung Ibu-ibu sekalian. Itu adalah kekhilafan dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.